Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang penting kita udah usaha Pak buat rawat. Tuh sampai gini karena Hai, assalamualaikum guys. Masih ingat gak kemarin beberapa waktu yang lalu merak gue mati, sayang sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Merak biru, merak dari India, pejantan tangguh yang udah ngasih begitu banyak telur dan anak-anakan merak. Dan kali ini gue temenin ini nih. Ini Dokter Slamet Raharjo, ini adalah suhunya, empunya, jagoannya seluruh dokter hewan di Indonesia. Yang bener Bener lah. Jadi kalau biasanya kan dokter hewan tuh banyaknya fokusnya konsentrasinya dulu itu kucing dan anjing saja. Tapi kalau dari dulu dokter Slamet ini udah ke semua termasuk reptil. Dan sekarang sih dokter hewan sudah banyak sekali yang bisa ke reptil juga ya. Ya kebetulan intens di reptil, burung dan satwa eksotik, satwa liar lain. Nah, ini kemarin merak aku kan mati tuh. Kalau merak itu usianya emang maksimal berapa tahun? Merak usianya paling tua berapa tahun? Merak rata-rata umurnya sekitar 15 bisa sampai 20 tahun. Kalau yang kondisi fit bagus bisa sampai 20 tahun. Oh, berarti sebetulnya kalau dari usia kemarin tuh masih belum tua banget ya? Ya, kalau segitu berarti belum terlalu tua. Berarti bukan faktor tapi yang usia. namanya umur kan kita juga nggak tahu. Artinya tidak selalu meskipun belum tua meninggal tidak selalu karena sakit juga bisa. Artinya memang setiap individu batasan umurnya berbeda-beda sehingga kalau usia harapan hidup tadi 15 sampai 20 tahun itu secara umum, tapi nanti setiap individu mungkin ada yang baru 8 tahun sudah meninggal, tapi ada yang bisa sampai usia 20 tahun wajar ya. Nah, kita cari tahu mengapa bisa meninggal seperti itu ya. Kita harus cari tahu. Nah, jadi sebetulnya kandang merak itu kan bukan di sana tapi di sini. Kalau di sini sudah bagus ya. Ini kandang meraknya sudah sehat. Ya. Matahari, Dengan matahari, pasir. ya. Nah, ini yang dua ini aku pindahin ke sini karena di sana udah agak parah, udah Yang mau putih sama mati yang juga. biru ya. Mau mati kemarin. Hmm. Nah, sekarang kalau kandang merak ini emang sudah masuk kriteria bagus, ya Dok ya. Ya. Kita lihat kandang yang sana ya. Kita lihat kandang sana. Ini kandang merak barunya itu kan di sini, Dok. Wow, banyak sekali. Belum ada ya. Kadang cukup bagus, luas, terus tempat sarang juga cukup, sinar matahari bisa masuk. Ini benar sudah memenuhi syarat. Sebetulnya Dari sudah memenuhi syarat. Luasan kandang dari sisi fasilitas, tempat makan, tempat minum, tempat sarang, tempat bertengger semua sudah tersedia dan sudah memenuhi syarat ideal untuk kandang penangkaran. Nah, tapi kemarin mati aku pikir gara-gara cahaya mataharinya kurang. Nah, itu yang memang apalagi kalau pada unggas yang jenis-jenis ayam, kemudian season, kasus-kasus serangan penyakit terutama virus pada musim-musim tertentu memang sangat sering terjadi, terutama apalagi pada musim seperti ini, musim kemarin dari musim penghujan ke musim kemarau, di mana suhu udara siang hari bisa Ya, tinggi betul. itu seringkali daya tahan tubuh nanti menurun dan kadang begitu pas ada virus lewat kena, kadang bahkan tidak menunjukkan gejala sakit sama sekali. Ya, Nah, betul. jadi sore masih baik-baik saja, pagi-pagi ternyata ketika mau diberi makan sudah tidak bergerak. Betul. Nah, itu juga seperti kemarin juga gitu. Jadi malam sih malam masih saya lihat ada tamu, saya lihat masih oke kan, dia baru masa kawin baru mau mulai, jadi udah tumbuh bulu terus tiba-tiba besoknya mati. Ya, nah memang gitu. Ada kemungkinan virus yang Bau. sifatnya akut istilahnya, jadi begitu terkena nggak sampai menunjukkan sakit sudah langsung meninggal. Nah, Oke, tapi ini perlu dipindah ke sana nggak? yang masih cuma satu. Mati semua. Nah, kalau cuma satu, ada kemungkinan individu itu
memang daya tahan tubuhnya atau organ dalamnya ada yang juga bermasalah sebelumnya. Kalau karena serangan virus yang sifatnya wabah, yang lain pasti akan ikut sakit. Nah kebetulan ada cuma satu yang mati, aman berarti. Tapi yang dua tadi agak lemes sih. Maka dipindah. Nah nanti bisa kita tambah vitamin untuk meningkatkan stamina. Ini bisa dipotong ya biar cahaya mataharinya. Jadi kesimpulannya, kandangnya gak usah dipindah, tapi mungkin diperbaiki, dipotong supaya matahari lebih masuk ya. Karena dia akses matahari. Oke. Hei. Iya. Kok melingkar gitu juga ya? Waduh, mati ya? Kenapa tuh dok? Dia memang sebelumnya udah parah. Pak Lutfi mana? Ya mana Ryan? Lepasin dulu aja sih dulu. Astagfirullahaladzim. Ya mati. Jadi masih seger banget loh. Yang biru di sebelah. Hah? Yang sebelah juga nggak gerak ya? Sebelahnya gerak lah. Enggak maksudnya nggak Oh. berdiri kabur. Mati ya? Kenapa ya dok? Mati. Itu nggak kuat berdiri juga. Berdiri. Pak, cekal dia deh. Kan masih jadi kasih vitamin itu. Yang ini. Dehidrasi. Ayam merah. Satu umur. Kayaknya ya. Ini lebih tua. Nah, ini sama tuh. Sama dengan jantan itu. Jantan dua-duanya. Oh malahan. Iya itu jantan tuh udah mulai tumbuh. Oh lebih tua. Darah sedikit. Ada terus mau ada infeksi. Ada darahnya ya? Nanti ada infeksi. Ini gimana? Dehidrasi gitu gimana dong? Cek semua merak deh. Apain bos? Bentuk cairannya bos. Nah ini merak kan udah mulai sakit. Kalau diminumin Stres. tapi kalau dari kondisi tubuh masih Jadi ini sekarang di gimana dok? penanganannya diapain dok lagi dok? Kalau dulu sebenarnya dia lagi konsentrasi dan bicara gitu. Responnya sudah. Kemarin pindah di sini, kemungkinannya ada virus di kandang. Itu biar yang lain nggak bisa diapain? Apa dipindahin di sini? Apa dipindahin? Kalau dipaksa juga mantep mas. Jadi ini tinggal nunggu aja. Ya Allah ini mati. Ada satu lagi nih.
Ya. Udah. Iya, assalamualaikum guys. Ini meraknya mati lagi. Tapi ya terpaksa langsung dipotong aja daripada sia-sia daripada jadi bangke dan harus dikubur. Ini mumpung masih ada nafasnya, langsung kita potong. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih hidup. Masih hidup. Jadi ini masih halal, masih halal. Jadi ini sayang banget. Masih ada tadi ada gerakan. Masih halal. Berarti masih halal karena kalau kita ini udah jadi bangke gimana pun harus dikubur, berarti tidak bisa dimakan. Kok ini masih halal. Ya Allah. Ini merak ketiga ya, setelah merak biru si Aziz mati, kemudian si merak putih, dan ini merak biru. Ya Pak Dokter ya? Ya. Sedih deh gue. Aku sedih. Tidak yakin. Jadi tutup. Hah? Ini Sapri juga ikut sedih ya? Lutfi yang ngurus pasti sedih banget. Dia baru kenal beberapa kali aja sedih ya. Yang penting kita udah usaha Pak buat Udah guys, ini udah disembelih. Nanti kita akan sama prosesnya seperti menyembelih ayam. Ini unggas juga. Nanti kita akan udah ini biar nggak sia-sia ya, matinya biar nggak sia-sia, biar nggak hanya dikubur saja. Nanti kita akan ketahui organ dalam merak itu seperti apa. Dan terpaksa supaya nggak mubazir juga, nanti kita akan racik dan kita akan makan daging merak jadinya, merak biru dari India. yang penting kita mau udah usaha ya Pak. Ya. Pas mau diinfus, pas mau sesaat sebelum diinfus kejut-kejut ya. Iya. Ya, karena kondisinya dehidrasi berat, kondisi sudah mulai kejang, kemudian diputuskan untuk segera dipotong. Ini udah siap-siap diinfus bersama dengan dokter. Selamat juga. Sorry guys ya, sorry banget. Ini tadinya infus fungsinya buat apa Dok? Infus ini tadi natrium klorid fungsinya adalah pengganti elektrolit. Pada kasus-kasus dehidrasi akan sangat membantu memulihkan dehidrasinya. Namun ternyata kondisinya terlambat, sehingga sebelum diberikan infusnya sudah terlihat mulai kejang. Dan pada unggas kalau sudah mulai kejang biasanya dari sisi medis infausta istilahnya, sehingga untuk sembuh sangat kecil, sehingga diputuskan untuk dipotong supaya tidak menjadi bangkai. Oke. Terus kalau merak nih Dok, untuk dikonsumsi boleh nggak sih sebenarnya? Boleh, tidak masalah, tidak apa-apa. Nih, Ya, mama yang kehilangan, yang ngurus ya mama. tadi sampai lari bawa pisaunya juga nggak tega ya. Ya Allah. Meninggal. Udah. Tadi nggak langsung dieksekusi ya? Iya. Kan udah punya dikabutin. Ini kirain aku nunggu. Guys, ini apa namanya? Meraknya lagi bulunya lagi disabutin. Tadi udah disembelih.
Nanti kita racik juga ya. Dan ini pengalaman pertama gue untuk makan daging merak. Tega nggak? Gue juga nggak tega. Udah deh, mau nggak mau daripada mubazir ya guys ya. Ntar gue ceritain deh rasa daging merak kayak gimana ya. Oke guys, ini dia meraknya udah dikulitin, bulu-bulunya udah dicabutin. Sampai titik ini gue masih gak tega. Ini rata-rata dari telur menetas, ada beberapa menetas di tangan. Masih ingat kan tayangan-tayangan sebelumnya kan, menetas di tangan, kemudian mereka masukin inkubator, dikasih cahaya lampu, belajar dilepasin di halaman belakang, kemudian bergabung dengan saudara-saudara mereka yang lebih dewasa dan berakhir seperti ini. Jadi ada total udah ada 3 merak yang mati ya. Yang biru, yang si bapaknya si Aziz itu, kemudian yang anak-anaknya ada yang si putih, dan juga ini yang biru. Yang putih udah dikubur, yang biru ini, dan kita lihat ini dia merak tanpa bulu-bulu yang indah. Nih, kalau kita lihat ya, ini emang sayapnya lebih panjang. Sayapnya lebih panjang daripada ayam. Karena ini juga kan kepakannya juga ini mereka perlu buat terbang juga. Kakinya juga ini jauh lebih panjang lagi nih, ya kan? Ini ukuran kakinya nih. Ukuran kakinya jauh lebih panjang. Kalau tekstur yang lainnya sih mirip ayam sebetulnya. Lehernya lebih panjang juga dibanding ayam. Oke, coba kita lihat bagian dalamnya ya. Pasti mirip sih, mirip dengan ayam, cuma ini aja deh. Akan mulai membuka. Kita mulai dengan memotong cakar dulu. Cekernya dipotong atau kaki. Bagian NHCl aman. Ini pahanya 2. Oke. Sini kita bedah nih. Ini kita bisa melihat bagaimana organ-organ dalam hati ini masih terlihat normal, ada sedikit yang agak warna kehitaman di samping, tapi ini masih normal ya. istilahnya belum patologis. Kita melihat usus, Oke. ternyata ada banyak gas. Oh iya. Kembung ya. Itu gara-gara apa? Ya, ini ada proses fermentasi bakteri yang berlebih di dalam usus, menjadikan produksi gas lebih banyak daripada biasanya. Usus dalam ini masih warna normal, ukuran normal, tapi usus belakang. Kemudian ginjal, ini ginjal terlihat sedikit lebih besar. Ginjal yang lebih besar juga berhubungan dengan dehidrasi. Kita dehidrasi, kekurangan cairan, ginjal harus bekerja lebih ekstra. Ini di sini ginjalnya. Nah, ini ginjalnya kiri dan kanan ukurannya lebih membesar. Aliran darahnya juga terlihat lebih Ini ya. besar ya, pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya juga normalnya nggak seperti ini. Lebih besar ya, biasanya lebih kecil ya. Usus buntunya ini yang super ekstra besar untuk ukuran. Nah ini. Karena apa? Nah ini biasanya ada indikasi infeksi bakteri di sini. Kita lihat di seka tonsil istilahnya di sini. Nanti kalau pada misalnya pada virus NT, ini juga ternyata ada kemerahan, ada keradangan, berarti ada dugaan infeksi virus. Virus, kena virus berarti. Kalau seperti ini biasanya yang sering virus NT. Newcastle disease ada tetelo. Ini bisa menular ke yang lainnya. Bisa menular ke yang lain, bisa ke ayam lain, pokoknya ya ini kanan kiri ada. Tapi ini nanti akan kita buktikan di depan ampela ini ada proventriculus. Kalau benar karena NT ini nanti di depan juga akan ada perdarahan. Tapi kalau misalnya di sini tidak ada perdarahan, bisa jadi itu hanya infeksi karena bakteri atau sebab lain.
kita akan buka proventriculusnya untuk mengetahui benar ND atau tidak. Nah, ternyata benar ada kemerahan. Nah, ini berarti dugaan virus Newcastle disease atau ND mendekati 100%. Tetelo. Bintik-bintik merah. Penyebabnya adalah Penyebabnya berarti infeksi virus ND. oke, ini nyebarnya cepat sekali ya ke Ya, misalnya cepat kalau virus ND memang kalau pada individu yang berat dalam hitungan 1-2 hari biasanya menyebabkan kematian. Nah, itu yang lainnya gimana dong? Yang lain nanti antisipasi bisa dilakukan desinfeksi, penyemprotan kandang dengan desinfektan, antiviral, kemudian air minum ditambah vitamin untuk meningkatkan stamina. Oke. Jadi tapi ini dagingnya bisa dimakan. ND salah satu penyakit yang dagingnya tetap aman untuk dikonsumsi dengan catatan dimasak dulu. Oh iya. Bukan dimakan mentah. Ya, Merak apa? merak sebagai burung yang terbang ini memiliki tulang yang strukturnya berbeda dengan tulang unggas yang tidak bisa terbang. Sehingga tulangnya itu sangat tipis Dan kemudian dan ringan, berongga. Jadi ada seperti spons, jaringan spons, dan seperti kelihatan ada kalau stalagmit pada gua, nah itu sebagai penguat. Namun itu berongga dan bisa menyerap udara sehingga kondisinya sangat ringan, sehingga ketika digunakan untuk terbang burung itu tidak mengalami kesulitan terbang karena berat tulangnya. udah ini sudah tahu organ dalam dari merak seperti apa, penyebabnya kematian juga apa. Besok mungkin akan diracik karena udah keburu sore. Jadi besok gue akan sarapan dengan daging merak. Ya Allah. Cuci, mantapnya besok. Makasih ya. Tuh, untung biasa buka biasa motong-motong gitu. Oke guys, selamat pagi. Ini anak-anak sudah siap sarapan. Ada Bunda, ada Aisyah, kakaknya lain aja Jaki di kamar. Baino, daging merak. Daging meraknya dijadikan merak rica-rica. Oke. Nih, daging merak rica-rica. Oh, udah keren. Bener. Jadi close up dong. Nih. Teksturnya seperti ini. ayam. Seperti ayam, persis seperti ayam. Ya, Aisyah gimana? Ya, Aisyah yang pertama kali loh. Gimana rasanya? Kayak ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia daging merak. Suirin. Iya, juga. Ayam. Coba. Beda. Ini bunda nih, bunda lidahnya nih. Ayam tapi lebih. Coba. Teksturnya tuh kayak ayam, tapi ayam yang pulen gitu loh. Jadi gini, lebih apa? Polen. Lebih pulen. Jalu gimana Jalu? Kayak ayam. Tapi lebih Apa? nggak galot bisa empuk. Alot justru. Tuh. Empuk dia. Bertekstur. Kambing enggak ya? Di sini kok kayak kambing ya? Dan kemarin si dokter ngejelasin nih tentang tulangnya nih. Tulang unggas yang terbang itu beda dengan ayam biasa. Nih kalau unggas itu ini bolong nih, tulangnya bolong. Tulangnya bolong lebih ini buat ringan karena buat terbang. Tapi di dalam tulangnya itu ada kayak jeruji sepeda gitu. Jadi bolong kosong tapi tetap kuat. Tuh, kuat. Tapi kosong ringan. Kalau ayam itu lebih padat. Jadi berat, jadi tidak bisa buat terbang. Oke, Mbak Ino. Proses pembuatan daging merak
Beda nggak sama ayam? Pada umumnya ini sih lebih keras ya dagingnya dibanding ayam-ayam yang biasa. Jadi lebih agak harus agak lama aja gitu ngerebusnya biar agak sedikit empuk. Tapi endingnya sih jadi empuk banget ya. Iya. Udah coba belum? Belum. Oh, iya. Belum coba sih. Oke, guys, nih ada Dr. Peter Combo, dokter visit gue. Mau cobain daging merak sama para asistennya juga ya. Nah, penilaiannya gimana? Seratnya lebih berasa dibandingkan ayam. Kalau gurih sih yang masaknya pinter kayaknya. Terus katanya memang masaknya jadi agak lebih lama. Jadi kalau kategori enak, nggak enak, enak banget, masuknya ke Enak banget. enak banget. Oke. Lu gimana lo? Enak banget. Kapan lagi ya makan merak ya? Oke. Ini fasianya apa ya? Otot yang mau ngikat ke perutnya kayak urat daging sapi. Iya, tadi saya juga ngelihatnya gitu. Pas makan tuh kayak antara daging sapi, daging kambing itu antara tulang dan itunya ya. Dia apa namanya? Teksturnya kayak urat daging sapi. Gitu. Iya benar setuju. Tadi saya juga pikir yang sama. Jalan-jalan ya. Ya, aku videoin ya. Ini Harganya? ayam merak termahal ya. Iya. Berarti kita hari ini makan Makan mewah. ayam merak 98 juta. Makan coba. Ini gimana? Kakak gimana rasanya? Kayaknya nikmat banget nih. Iya, belum ditelan. Oke. Beneran? Nasinya mau nambah? Tadi masih aja. Merak, bener. Ini Ustaz. Ya. Gimana? Ini legit bener 28 juta. Ini hari raya Makan Ustaz. di India aja hari raya belum ketemu murah. Iya. Belum tentu. Ini opor merak. Rasanya misalkan ayam kamu 1, ini di double jadi 10 rasanya ya. Oke, alhamdulillah. Ini kalau kelihatannya kayak bukan daging ayam, kayak daging sapi kelihatannya. Setuju tuh, benar kata dokter Tapi- juga gitu. Tapi kalau pas dimakan itu bener-bener lembut banget. Jadi nggak keras kayak daging-daging kayak biasa kalau bebek atau apa ayam Alot ya. alot. Ini tuh enak banget. Kalau nggak itu tergiur. Coba aja dulu satu. Nggak berani ngelihat burungnya di Satu, depan. satu kali enak sih. Nah, Ini berani makan karena nggak ngeliat ayamnya. Ini kita paksa. Eka, satu. Nggak pulang kalau nggak pulang Bismillah. Enak loh, minta tambah dia. Nambah nggak? Ajib. Tapi Ustaz, secara hukum Islam ini menyembelih binatang sesaat sebelum meninggal nggak apa-apa kan? Masih halal kan? Masih halal. Asal masih ada nyawanya juga. Batasnya kan ketika sudah di tenggorokan, jadi yang tidak boleh gitu. Kalau masih dari dalam tubuh, Masih. Lutfi lu belum nyobain? Kalau yang melihara setiap hari tuh. Gimana rasa burung meraknya? Gak tega banget sih sebenarnya makan, tapi daripada mati dikubur, selama ini kita nggak pernah nyobain, ya terpaksa kita cobain. Ternyata rasanya Mantep ya? Yalah mahal. Ya udah deh, tapi jangan sampai kita kejadian lagi ya. Amin, betul, amin. Masa Ustaz nanya besok ada lagi gak? Enggak dong. Jangan doain gitu, doainnya sehat semuanya ya. Thank you guys, ini udah closing kesekian kali ya. Ini dia makan tadi sarapan dan juga sekarang makan siang bersama dengan dokter, calon paramedis, kemudian ada ustadznya, ada ahli hewannya, ada habibnya, semuanya. Thank you guys ya. Nambah loh dia, nambah nasi loh dia.